Masjid Tarbiyah Yogyakarta di pagi hari. Aku baru saja turun dari bas kota, ketika di hamparan halamannya yang luas dan berdebu, kulihat perempuan-perempuan berjubah besar berjalan rombongan menuju pelataran masjid. Wajah-wajah mereka menunduk seperti sedang menghitung langkah-langkah amalan ibadah. Entahlah, sebab itu hanya kelebatan sangkaku saja. Rahmi, kawan sejalanku dari pondok juga berjalan seperti itu, menundukkan wajah ke tanah memandangi debu-debu yang berterbangan dan menempel di serat-serat kaos kaki dan di ujung jubah. Karena berjalan nyaris tanpa suara, aku pun hanya bisa mengikuti, aku mengikuti suasana yang sama sekali jauh dari lingkungan yang pernah membesarkanku. Sebuah suasana yang tampak asing. Kata Rahmi suatu ketika, hidup harus mengikuti cara Rasul. Semua gerak-gerik kita harus mengikuti tuntunan beliau. Makan, minum, semua-muanya, termasuk dalam berjalan. Seperti ini yang diajarkan Rasul. Bukannya tengok sana tengok sini. Wih, begitu indah hidup seperti yang dituntunkan Nabi. Hati menjadi bersih. Kita menjadi suci tanpa dosa. Setiap gerakan kita dihitung sebagai gerakan berpahala. Saya punya pengajian yang mengajarkan hal-hal yang demikian. Kamu mau ikut, Kiran? Tanpa pikir panjang aku langsung menyanggupi untuk ikut di pengajian itu karena hidupku ingin berubah. Aku ingin membersihkan jiwaku dari segala kekotoran dunia ini sebagaimana sebelumnya. Aku ingin mendekatkan diri sedekat-dekatnya Tuhan. Tidak, aku tidak mau membiarkan hidupku berjalan tanpa arti. Aku ingin berubah. Aku tak ingin hatiku terpenjara oleh banyaknya urusan yang tak ada maknanya. Dan ajakan Rahmi seperti oasis dalam kehendak yang terus menerangi jiwaku. Mau, aku mau. Kapan biasanya pengajian itu, Mi? Rahmi kemudian menerangkan secara panjang lebar pengajiannya yang kudengarkan sepenuh taksim. Bertuturlah ia bahwa, Tarbiyah adalah masjid yang menjadi salah satu pusat pengajian soal-soal keislaman, untuk membawa jiwa setiap muslim dan muslimah agar dekat kepada Allah. Dan umumnya mereka itu mahasiswa. Kajiannya selalu merujuk kepada Quran dan Sunnah. Asyik, kita bisa mengenal Islam lebih dekat di sana. Kebanyakan mahasiswa kampus biru. Rahmi, yang menjadi kawan cakapku di Pondok Ki Ageng, memang seorang muslimah yang taat ibadah. Dari gerak-geriknya, aku melihat ada pembawaan yang lain dari teman-teman putriku yang lain yang selama ini ku kenal. Ia tidak banyak bergaya, bersolek sebagaimana perempuan lazimnya. Hidupnya pun sederhana, apa yang diucapnya itu juga yang dilakukannya. Kelemahan dia satu, tidak bisa diajak berdiskusi di luar masalah ibadah. Tentang Tuhan dan politik misalnya, agak payah, pikirannya tak nyambung. Tapi kalau ditanya soal ibadah, sepertinya Rahmi tahu semuanya. Bahkan beberapa hadis dan ayat selalu keluar dari mulutnya apabila ia berbicara. Inilah Islam, tuturan kita adalah sesuatu yang bermanfaat. Dengan demikian insya Allah hati kita tetap suci, jauh dari kekotoran. Mengagumkan betul ini Rahmi, karena kekaguman itu pula aku sampai di halaman Masjid Tarbiyah di pagi ini. Aku lihat di serambi masjid sudah penuh, tapi belum terlampau sesak kebanyakan jemaah putri. Masih muda-muda sepertiku, dan dari wajah-wajah mereka nampak rona keteduhan yang sulit kudapatkan di tempat-tempat yang lain. Aku betul-betul terkesima dibuatnya. Atau karena memang aku orang baru menginjakan kaki di dunia ini. Di dunia serba teduh ini. Sebuah dunia yang jiwa raga dipayungi oleh petunjuk-petunjuk agama. Ya, miriplah keterkesimaan seorang mualaf yang baru pertama kali menjalani ritual sholat. Ah, betapa bersyukurnya hati ini apabila tertulari barang sedikit aura keteduhan itu. Jemaah putri yang cantik-cantik itu duduk teratur bersaf yang di depannya dibatasi oleh kain hijau daun yang membentang. Kutanya Rahmi soal kain biru itu. Jawab dia, itu adalah hijab dan itu adalah sunnah yang harus diikuti. Ada hadis yang menjelaskan tentang itu, katanya. Atas jawaban itu aku hanya mengangguk-angguk sambil kepalaku tertunduk menafakuri karpet sambil tanganku membuka-buka kitab suci Al-Quran terjemahan. Di kiri kananku juga demikian, mereka semua membawa kitab suci. Tadinya aku tidak bawa, tapi kulihat tangan Rahmi memegangnya sedari pondok, aku pun turut. Pengajian belum dimulai, aku merasa seperti berada di ruang kedap dosa yang disekat oleh hijab di samping kanan dan depan. Tidak ada pemandangan yang bisa dilihat selain tembok putih masjid, dan kain-kain jubah yang dikenakan oleh jemaah pengajian, dan tentu saja bentangan kain hijab yang tingginya semeter itu.
Anehnya, sinar matahari pagi yang garang yang berdesakan masuk, dan menusuk dari setiap celah tembok depan tak sedikit pun kurasai panas. Betapa tidak, sebelum-belumnya kurasai kalau sudah digarangi oleh matahari yang demikian panas. Aku langsung melompat dan mencari rindangan. Tapi kini tidak, sedikit pun aku tidak bersijingkat dari tempat di mana aku digarangi begitu hebat oleh matahari. Aku tetap duduk tenang seperti tak merasakan apa-apa selain kedamaian abadi. Coba kudongakkan sedikit wajahku yang sedari tadi terus menafakuri lantai, dan melihat ke kiri dan ke kanan. Oh, tak satu pun ikhwan yang tampak. Bahkan sadari tadi aku belum melihat wajah mereka. Dan memang itu tidak memungkinkan, sebab pintu masuknya berbeda. Yang terdengar hanya suara bisikan mereka di depan dan di kanan. Dugaku, tentu saja lanskap masjid ini sudah diatur sedemikian rupa agar zina mata antara ikhwan dan akhwat tidak terjadi. Zina mata tidak boleh, kata Rahmi, Allah melarang perbuatan itu, karena itulah menjadi mula terbukanya zina yang lebih besar, yakni zina tubuh. Tak lama kemudian terdengarlah salam dari sound system, yang bunyinya agak serak dan tampak memekakkan telinga. Tapi lupakan soal suara lengkingan buruk itu. Sebab ada suara yang lebih santun melantun memenuhi pelataran masjid. Suara seorang ikhwan. Begitu sopan ia berbicara, begitu perlahan. Mendengar itu aku membenarkan semua kata-kata Rahmi, bahwa di kelompok pengajiannya, hati diasah dalam ketentraman. Maka demikianlah, selama 1,5 jam aku mendengarkan kuliah agama yang tak pernah kudapatkan sebelumnya. Betapa mengirinya hatiku tatkala sang pembicara, seorang ikhwan yang dugaku tentu belum terlalu tua kalau dibandingkan dengan suara dan patahan-patahan katanya yang teratur membentuk rima yang sejuk menyentuh telinga. Ia berbicara tentang tasawuf, tentang hati. Aku mencatatnya, juga hadis dan ayat-ayat yang disebutkannya. Aku bergumam penuh kekaguman. Begitu hebat orang ini, hampir-hampir di setiap kalimat ia akan menyelipkan ayat-ayat atau hadits-hadis. Lalu matan ayat atau hadis itu diurai sedemikian rupa hingga membentuk sebuah pengertian baru. Begitu rapi, begitu sempurna pikirku. Sebuah pengalaman yang menurutku betul-betul baru. Hingga ketika pengalaman pertama ini bisa kureguk sedalam-dalamnya, aku pun menjadi kerak mengajak Rahmi untuk berdiskusi lebih jauh, dan semakin jauh, hingga terkadang diskusi itu jatuh pada jauh malam di Pondok Ki Ageng. Sebetulnya dalam pondok itu aku bersama 6 orang lainnya dengan ranjang yang berjejer, mirip jejeran ranjang di rumah sakit. Dan Rahmi adalah orang yang ranjangnya berdekatan dengan ranjangku, yang kemudian ku tahu bahwa aku memiliki kecocokan dengannya, dan mau diajak bertukar pandang tentang agama, tentang suasana hati yang galau, tentang apa saja yang menyangkut soal-soal hati yang sedang meracau.